Apa kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik selalu ya. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Selamat datang di channel Bijah Julian Movie. Film keluarga yang recommended banget, bercerita tentang seorang anak bernama Pilly. Dia berlibur ke Hawaii bersama keluarga untuk menemui kakeknya. Di sana dia menemukan sebuah buku Dear Diary. Seorang pelaut menceritakan keberadaan harta karun, membuat Pilly yang selalu bersemangat untuk menuntaskan sebuah teka-teki silang. Teka-teki tentang harta karun ya. Bagaimana petualangannya untuk menemukan harta karun? Mari kita review film Finding Ohana. Di New York, Pilly dan temannya Yoli lagi mengikuti sebuah perlombaan adu tangkas untuk menemukan sebuah harta karun. Mereka harus memecahkan beberapa kode rahasia untuk menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah trip ke Camp Gochache di Catskills. Pilly dan Yoli menjadi pemenang dan menjadikan musim panas yang menyenangkan. Ternyata libur telah tiba, hore! Libur musim panas Pilly ini tidak sesuai dengan keinginannya. Dia bersama ibu dan kakaknya Ione pergi ke Oahu, yaitu di Hawaii, untuk menjenguk kakeknya. Pilly sungguh sangat kecewa. Ketika sampai di sana, Pilly mengelilingi rumah kakeknya. Dia melihat foto ayahnya dan sedikit bingung karena di sana tidak akan ada internet. Tidak bisa update perkembangan teman-temannya di Camp Gochache. Ibu Pilly menemukan beberapa surat tagihan pajak rumah yang sudah beberapa tahun tidak dibayar oleh kakek Pilly. Mereka bertiga keluar rumah mencari kakeknya di kebun. Sang kakek sedang memanen buah. Ibu Pilly itu mengingatkan agar sang ayahnya ini istirahat karena beberapa hari yang lalu terkena serangan jantung. Namun kakeknya Pilly ngeyel, dia mau melakukan apapun sesukanya, lalu memberikan beberapa potong buah kepada cucu-cucunya. Pilly melihat sebuah pondok kecil dari bus bekas. Dia penasaran, lalu memanjat masuk ke dalam bus tersebut. Bongkar sana-sini, dia melihat sebuah buku Dear Diary. Itu adalah buku Dear Diary-nya Monks, peninggalan seorang pelaut yang bernama Monks. Ketika dibuka, buku itu berisi perjalanan pelaut itu menemukan harta karun menggunakan bahasa Spanyol dan Hawaii. Sang kakek datang bersama Casper. Casper melihat Pilly loncat dari bus. Dia juga menanyakan apa yang dibawa Pilly. Pilly mencoba menyembunyikannya. Casper dan Pilly berkenalan. Aloha. Pilly menemani Casper mengubur burungnya yang sudah mati. Sesampai di rumah, Pilly mencari kamus bahasa Hawaii di dalam laci. Dia menemukan foto pernikahan ayah dan ibunya. Malam hari pun tiba. Pilly membaca buku itu dan mencoba menerjemahkannya. Sang kakak Ione masuk dan dia menakuti Pilly dengan cerita-cerita seramnya. Keesokan paginya, Ione dan adiknya Pilly menyiapkan bekal untuk dibawa piknik bersama ibunya. Sayup-sayup terdengar ibu Pilly itu lagi ngomel-ngomel mempermasalahkan pajak properti yang tidak dibayarkan oleh ayahnya selama 5 tahun. Dan rumah kakeknya Pilly ini akan disita. Ibu Pilly akan pergi bersama Ione. Mereka gagal berburu Gochache ya bersama, dan kemudian Casper dan kakaknya datang ke rumah kakek Pilly untuk memberikan beberapa makanan. Ione berkenalan dengan Hana. Pilly lagi bertapa ya, dia sambil membaca buku Dear Diary yang menceritakan tentang pemimpin Robinson menemukan tempat baru penuh dengan pemandangan yang eksotis, suara-suara aneh, dan Brown menandai sebuah lintasan, dan Monks mencatat, dan juru kapalnya Monks sendiri. Seserius itu, Pilly tidak sadar kalau Casper dan kucingnya datang menemuinya. Casper diajak oleh Pilly untuk menerjemahkan buku Dear Diary itu. Nah, si Pilly bisa berbahasa Spanyol dan Casper dia bisa bahasa Hawaii sedikit-sedikit nih. Pilly melanjutkan kisahnya bahwa penjajah dari Spanyol menyewa pelaut untuk menyimpan harta mereka, membawanya ke daratan, lalu mereka memutuskan menyembunyikan harta karun itu. Setelah harta disimpan, Monks menjaga harta itu, sedangkan Robinson dan Brown berlayar tapi tak kunjung kembali. Sementara Monks hampir mati dipukuli dan diselamatkan pasangan lansia dari Hawaii. Itulah cerita versi Casper. Mari kita lanjutkan. Sang kakek muncul dari belakang. Dia marah kepada Pilly karena sudah mencuri buku Dear Diary itu ya. Buku itu pun punya kakek yang diwariskan dari kakeknya, kakek Pilly. Bingung kan ya? Nah, jadi leluhur mereka nih yang menyelamatkan Monks dengan tanda kalung yang dipakai oleh kakeknya itu.
Pilly dan kakeknya berjalan-jalan di pinggir pantai, bertemu dengan Kimo. Dia memberikan bekal untuk Pilly. Sang kakek mengajak Pilly menaiki speedboat untuk menyeberangi ke salah satu pulau. Pilly takut, dia tidak bisa berenang. Sampai di pulau tersebut, Pilly dan kakeknya memberikan buku dan menunjukkan gunung yang sama persis dalam buku itu. Dan menunjukkan tempat di mana mereka menaruh perhiasan di mahkota yang bisa dilihat menggunakan kalung emas peninggalan monks. Pilly mengajak kakeknya untuk ke gunung itu, namun kakeknya mengatakan harta karun itu tidak ada. Buku itulah harta karunnya. Pilly tetap nih mencoba menaiki gunung itu. Kakek pun mengikuti dari belakang, jatuh terpleset. Sementara itu, ibu Pilly lagi berdiskusi dengan kakaknya yaitu Ione bahwa dia akan menjual apartemen di New York dan tinggal menetap di Hawaii. Ione menolak ajakan itu. Tiba-tiba, Pilly menelpon dan mengatakan kalau sang kakek terjatuh dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, ibu Pilly ini marah karena dia mengajak kakeknya ke tempat moko lili. Dia menyuruh kedua anaknya untuk pulang ke rumah. Di rumah, Pilly ditemani Casper. Dia menangis sejadi-jadinya. Dan Pilly membujuk kakaknya Ione untuk mencari harta karun agar bisa menolong sang kakek membayar pajak tersebut. Kakek menolak ajakan itu. Sebelum tidur, Pilly mengambil kunci mobil dan janjian dengan Casper besok pagi mereka akan meluncur mencari harta karun. Keesokan paginya, Pilly bersiap-siap. Dia yang mengendarai mobil dengan ugal-ugalan sampai Casper muntah-muntah. Sesampai di lembah Kualoa, tempat yang dianggap keramat orang Hawaii, mereka menyusuri lembah tersebut. Seorang petugas datang menghampiri mereka. Ternyata, Casper kenal dengan petugas tersebut. Mereka melanjutkan perjalanan mereka menggunakan bom-bom car. Ione terbangun dari tidur, mendengar suara telepon dari sang ibu. Dia baru menyadari bahwa adiknya sudah tidak ada di rumah. Dia mencoba menyembunyikan dari ibunya. Ione mencoba mencari tahu keberadaan adiknya ada di mana. Akhirnya, dia memutuskan untuk meminta tolong kepada Hana mencari sang adik. Di dalam perjalanan, di dalam mobil Ione, ia menemukan brosur pendaftaran Universitas Juilliard milik Hana. Pilly dan Casper menaiki gunung. Dia menemukan sebuah tanda yang sesuai dalam buku peninggalan monks. Casper meninggalkan beberapa barang bawaan yang tidak terlalu penting. Selanjutnya, ada sebuah lubang gua yang besar dan gelap. Mereka memasuki gua itu. Di dalamnya terdapat lubang mengarah ke bawah. Mereka mencoba mencek dan melihat ke bawah, ternyata terperosok jatuh. Di bawah ada kerangka manusia. Pilly juga menemukan sebuah cincin emas. Dan Ione serta Hana sampai di gua tersebut, menemukan barang-barang Casper, dan dia juga mulai memasuki gua tersebut. Hana dan Ione memohon izin memasukinya sebelum dia masuk ke dalam gua, sambil memanggil nama Pilly dan Casper. Pilly dan Casper pun mencoba untuk naik ke atas dibantu oleh Ione dengan sebuah tongkat. Namun gagal, mereka juga ikut terjatuh ke bawah. Ibu Pilly kebingungan nih karena telepon anak-anaknya tidak ada yang aktif. Lalu Pilly melanjutkan membaca jurnal. Monk dan awak kapal membawa hartanya ke gua yang berisi kolam, air terjun, lubang gunung, dan ada seperti sistem katrol di sana. Apabila mereka mengikuti jurnal monks ini, mereka akan bisa keluar dan menemukan harta karun. Mereka menuju jalan gua yang penuh stalaktit tajam. Mereka mencoba melindungi bagian tubuh mereka agar tidak terkena batu-batu tajam tersebut. Mereka merangkak untuk menuju jalan keluar. Di sana banyak terdapat kayu yang rapuh dan laba-laba. Ione berteriak kencang sekali ketika melihat ada laba-laba yang menghampirinya. Mereka keluar, namun tas Casper tertinggal di dalam lorong gua itu. Lorong gua itu runtuh. Jurnal milik monks juga ikut tertinggal di dalam tas. Pilly tidak membaca jurnal itu sampai habis. Dia mencoba mengarang-arang cerita. Di sana, Ione marah kepada Pilly. Hana mencoba menenangkannya. Di rumah sakit, banyak yang mengunjungi kakek Pilly, sedangkan ibu Pilly sedikit khawatir dengan keadaan sang kakek. Ibu Pilly sedih karena ayahnya tidak merespon baik ketika mendengar anak dan cucunya ingin tinggal di Hawaii. Ayahnya kemudian meminta maaf kepada anaknya itu.
Selanjutnya, ada sebuah jembatan yang akan mereka lewati. Di bawah jembatan itu terdapat lava panas sekali. Ketika Hana mencoba kekuatan, jembatan itu hancur. Menemukan jalan lain dengan menyusuri pinggiran tebing jurang. Hana takut akan ketinggian, menghilangkan rasa takutnya, mereka bernyanyi bersama. Ketika sampai di seberang, Ione baru menyadari kalau tangannya sudah tergigit laba-laba. Efeknya mulai berasa. Itu adalah laba-laba berbahaya di Hawaii dan merahasiakan ini kepada Hana dan Pili. Di dalam gua berkelap-kelip itu adalah alga bioluminesensi. Casper turun memasuki kolam dan dia menemukan terowongan menuju jalan keluar. Mereka harus tahan napas dan menyusurinya. Pili dan Ione berenang bersama menuju jalan keluar. Mereka sampai di gua yang sama persis di dalam jurnal Monks. Ada lubang gunung dan celah berbentuk mahkota. Ini adalah lokasi harta karunnya. Ketika mereka keluar, mereka berada tepat di tengah air terjun. Pili kembali masuk dan mengecek sesuatu. Keadaan Ione mulai melemah, dia terlihat sangat pucat. Pili melihat sebuah tangga. Dia juga menemukan kerangka manusia yang tertusuk pisau di sana. Pili menarik satu persatu akar dan menemukan satu pemberat batu yang seharusnya ada 3. Satu tali terpotong. Casper pun menaiki tali itu namun tidak bisa membuat pemberat itu naik. Lalu dibantu Ione dan Hana. Talinya pun mulai rapuh. Pili bergegas menahan dan mengikat tali itu. Pintu terbuka menuju harta karun. Mereka takjub dengan banyaknya emas di dalam gua itu. Mereka sempat berselfie-selfie ria nih. Weird. Melihat hasil fotonya mereka kaget, ada sesuatu di belakang mereka. Suara misterius pun muncul. Setelah dicek, itu adalah gua kapu atau makam keramat. Dahulu kala, tulang-tulang manusia itu disimpan dan kekuatan mereka untuk melindungi di mana tulang serta harta benda mereka berada. Mereka sudah mengusik makam. Jadi mereka tidak boleh berada di sana dan tidak boleh mengambil barang apapun. Namun Ione ini tetap ingin mengambil beberapa barang. Hana, Pili, dan Casper pun melepaskan semua emas yang sudah dia ambil. Monks menyadari kalau ini adalah makam, maka Monks meninggalkan gua itu. Kakek mengetahui tempat ini. Dia menyembunyikan pintu masuk dan memotong tali pemberat agar tidak bisa ditemukan oleh siapapun. Dia merahasiakan tempat ini untuk menghormati dan demi Aloha. Namun, Ione tetap aja membawa emas di dalam tasnya. Mereka ingin keluar gua. Tiba-tiba, api di dalam gua itu mati dan hidup kembali berwarna biru. Gua itu berguncang. Mereka lari keluar dan Pili menyempatkan menutup jalan masuk ke dalam harta karun. Di rumah sakit, Ibu Pili masih penasaran dengan keberadaan anaknya dan dia melihat sinyal HP Ione berada di peternakan koala. Lalu kakeknya mengingat sesuatu. Dia tidak mengira bahwa cucunya pergi untuk mencari harta karun dan masuk gunung. Kakek menyembunyikan itu karena dia tahu itu adalah tempat kapu. Jangan pernah mengganggu tempat itu kalau tidak ingin diganggu. Lalu, Nightmaker mengejar Monks. Ibu Pili langsung bergegas menyusul anak-anaknya. Kakeknya terus berdoa agar diberikan perlindungan dan keselamatan untuk Ohana. Hana mengingatkan agar mereka tidak menatap kapu. Jika menatapnya, tamatlah riwayat mereka. Mereka menuruni jurang dengan seutas akar, kemudian loncat ke dalam air. Pili dan Ione pun melanjutkan. Namun Ione tenggelam. Dia bisa diselamatkan oleh Hana dan Casper. Menuju keluar, mereka dikejar-kejar oleh para kapu. Ibu Pili datang sambil memanggil nama-nama anaknya. Dan mereka menuju ke sebuah gubuk. Pili mengambil tongkat menutup pintu. Mereka terus menunduk, gangguan terus saja mengejar mereka. Pili mengeluarkan semua emas yang dibawa oleh Ione ke dalam sebuah wadah dan dia juga mengeluarkan kalung pemberian kakeknya.
Nightmaker sudah mengelilingi gubuk itu untuk mengejar mereka. Beberapa Nightmaker ini masuk ke dalam gubuk untuk mengambil emas milik mereka. Di belakangnya menyusul seseorang datang menghampiri Billy, Casper, dan ibunya. Ternyata itu adalah ayah mereka yang sudah meninggal. Ayahnya yang sudah meninggal itu datang untuk melindungi keluarganya. Mereka saling berpelukan, lalu sang ayah pergi menuju ke laut. Billy menghampiri ayahnya dan menghilang menjadi sebuah cahaya. Mereka akhirnya selamat dan bisa berkumpul kembali. Di rumah sakit, mereka menceritakan pengalamannya kepada sang kakek. Sebelum menyembunyikan hartanya, Mong berpikir dia bisa selamat bukan perkara keberuntungan, melainkan perkara keserakahan. Robinson dan Brown mengkhianati awak kapal karena dari awal dia ingin menguasai harta itu. Akhirnya, Ibu Billy memberikan pilihan kepada anak-anaknya apakah mereka memilih tinggal di Hawaii atau di New York. Seru banget kan petualangan ini? Terima kasih ya yang sudah menonton review film Finding Ohana sampai selesai. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Bye-bye!